Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Diandra Mukni. Hari ini sejumlah daerah di tanah air menggelar pengundian nomor urut paslon Pilkada 2024. Rencananya siang ini, KPU Jatim akan menggelar pengundian nomor urut untuk pasangan calon. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah tergabung bersama kami, Esra Ambarita di KPU Jakarta. Ya, Esra, boleh Anda gambarkan bagaimana suasana di KPU Jakarta pada hari ini? Ya, selamat siang Diandra dan juga pemirsa. Kalau di KPU DKI Jakarta kami melihat persiapan demi persiapan terus dilakukan jelang agenda mengambil nomor urut pengundian untuk 3 pasangan yang akan berlaga pada Pilkada 2024 mendatang. Kalau berdasarkan pemantauan kami, persiapan ini meliputi dari dipasangnya tenda untuk nanti para pendukung maupun para pendukung 3 paslon ini maksud kami. Kemudian juga pengamanan juga dilakukan yakni di sejumlah titik. Yakni kalau kami pantau ini sejumlah personel kepolisian ini juga sudah berjaga di sejumlah titik karena informasi yang kami dapatkan akan ada sekitar 1.300 personel gabungan yang akan mengamankan atau membantu dalam kelancaran dari mengambil nomor urut pengundian untuk masing-masing pasangan yang akan berlaga pada Pilkada 2024. Adapun 3 pasangan tersebut yakni diundang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta pada pukul 19.00 atau pada pukul 7 malam nanti. 3 pasangan tersebut yakni Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh gabungan Partai Kim Plus. Kemudian juga dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan, dan satu lagi yang mendaftar secara independen atau perorangan yakni Dharma Ponrekun Wardana, yang sekali lagi kami tegaskan ini akan datang di KPU Provinsi DKI Jakarta ini pada pukul 7 malam nanti. Sementara nantinya untuk persiapan ataupun mekanismenya ini bisa kami runutkan dari pihak anggota KPU menyatakan akan diawali dengan penyambutan dari masing-masing paslon, kemudian nanti pembacaan tata tertib, kemudian nanti mengambil nomor urut antrian, kemudian barulah di agenda utama mengambil nomor urut pengundian. Kalau kita lihat ini hampir sama dengan aturan pada Pilpres beberapa waktu lalu atau kemarin, yakni masih mengacu pada peraturan KPU ataupun Komisi Pemilihan Umum. Karena informasinya ketiga pasangan inilah yang memenuhi secara syarat untuk berkontestasi pada Pilkada 2024. Usai nanti ketiganya sudah mengambil nomor urut pengundian, ketiga masing-masing paslon ini juga akan menyampaikan statement ataupun pernyataan berkaitan dengan nomor urut yang ditetapkan dari KPU atau yang diambil secara dengan nomor pengundian. Ketiganya juga akan menyampaikan statement yakni berkaitan nomor urut pengundian. Kemudian hal tersebut menjadi penting untuk kita soroti mengingat nomor tersebut akan menjadi atribusi sekaligus menjadi identitas dari masing-masing paslon untuk berlaga nanti ataupun melakukan kampanye di DKI Jakarta dan menggaungkan misi dan visi yang sesuai tentunya dengan identitas masing-masing paslon. Hal tersebutlah yang menjadi menarik untuk kita simak bersama nanti ketika pada pukul 19.00 untuk dalam pengambilan nomor pengundian maksud kami untuk masing-masing paslon yang bakal bertanding pada kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Dan bisa kami informasikan bahwa pengamanan ini nanti juga akan ada rekayasa lalu lintas, namun ini masih berlangsung secara situasional atau melihat bagaimana nanti keadaan dari pendukung, karena dari pihak KPU juga menggarisbawahi bahwa pendukung yang harus dibawa dari masing-masing paslon ini dibatasi 60 orang saja. Dan apabila nanti volume kendaraan ataupun antusiasme masyarakat ini khususnya untuk lalu lintas maksud kami, rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan secara situasional. Sementara pengamanan ketat juga terus akan dilakukan di KPU, di Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta untuk sekali lagi memastikan bahwa nomor urut pengundian ini ataupun agenda dari nomor urut pengundian ini berlangsung secara aman dan lancar. Dan usai nanti hari ini, esok hari dari masing-masing paslon akan mulai menggaungkan visi dan misi ataupun melakukan kampanye di Provinsi DKI Jakarta. Demikian Diandra yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, Esra, kalau kita lihat saat ini kan memang masih sepi. Lalu juga pembatasan pengunjung atau pembatasan pendukung nanti hanya 60 orang. Namun pada siang hari ini apakah sudah ada pendukung yang sudah datang lebih awal begitu, Esra?
Ya, Diandra dan juga pemirsa, kalau berdasarkan pemantauan kami untuk beberapa pendukung ini belum tampak hadir begitu ya. Kalau tadi kami masuk juga ini masih beberapa awak media yang diperkenanan masuk karena beberapa awak media ini adalah yang terkonfirmasi atau yang sudah terdaftar yang dari pihak KPU. Sekali lagi pengamanan maupun yang masuk ke dalam gedung KPU Provinsi DKI Jakarta ini dibatasi atau yang sudah terregistrasi. Sementara para pendukung yang dibatasi yakni sebanyak 60 orang ini maksud kami, ini pun nanti merupakan dari pernyataan yang disampaikan oleh pihak KPU, dan kemungkinan besar untuk pendukung dari masing-masing paslon ataupun ketiga masing-masing paslon ini baru akan tiba sebelum mendekati di pukul 19.00 atau pada pukul 7 malam. Nanti kita nantikan bersama seperti apa nanti agenda ini, tentunya disoroti sejumlah pendukung karena dari masing-masing pendukung ini tentunya sangat banyak sekali atau ramai sekali. Tidak hanya untuk pasangan Ridwan Kamil maupun Suswono, begitu juga untuk pasangan dari Pramono Anung ataupun Rano Karno dan pasangan dari Dharma Ponrekun Kurwardana. Nanti kita nantikan bersama menjelang mengambil nomor urut pengundian untuk masing-masing paslon. Diandra. Baik, Esra, sejauh ini apakah sudah ada informasi pukul berapa tepatnya para paslon ini akan datang ke KPU Jakarta? Diandra, kalau menukil pernyataan dari anggota KPU beberapa waktu lalu bahwa masing-masing paslon ini diundang datang ke gedung di Komisi Pemilihan Umum Jakarta ini pukul 19.00 atau pada pukul 7 malam. Ini artinya sebelum agenda dimulai ketiga paslon harus datang terlebih dahulu atau sebelum pukul 19.00 atau pukul 7 malam. Karena kalau melihat mekanisme ataupun runutan acara, nanti akan diawali terlebih dahulu dengan pembacaan tata tertib acara, kemudian juga sebelumnya juga akan nanti diawali dengan penyambutan juga dari masing-masing paslon atau untuk ketiga paslon, baru usai tersebut mengambil nomor antrian, barulah mengambil nomor urut pengundian. Jadi ini artinya dari mekanismenya bisa kita simpulkan ketiga paslon ini untuk ketiganya akan datang sebelum pukul 19.00 karena sekali lagi KPU menyatakan pukul 19.00 acara akan dimulai di gedung Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Diandra. Banyak Esra Ambarita atas informasinya langsung dari KPU Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Hari ini KPU Jakarta akan mengundi nomor urut untuk peserta Pilkada 2024. Para calon yang berlaga mengaku tak persoalkan nomor yang akan didapat. Mereka hanya berharap Pilkada mendatang berjalan dengan lancar. Usai ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, seluruh calon yang berlaga bersiap untuk pengundian nomor urut. Bila bagi sebagian orang nomor urut sangat berarti, namun tidak bagi pasangan Ridwan Kamil Suswono. Wajar saja, sebab dalam Pilkada Wali Kota Bandung dan Pilgub Jawa Barat lalu, RK mendapatkan nomor yang berbeda. Oh, nggak ada, nomornya sama aja. Waktu wali kota saya nomor 4, waktu pilgub saya nomor 1, menang-menang aja. Jadi tidak ada angka-angka spesial ya. Tidak hanya Ridwan Kamil Suswono, lawannya Pramono Anung dan Rano Karno juga tidak permasalahkan nomor yang akan didapat nanti. Keduanya pastikan berapapun nomornya, pasangan ini akan berpolitik dengan riang gembira. Lebih suka nomor berapa, Pak? Bagi saya pribadi mau nomor berapa aja tidak masalah, karena bagi saya yang namanya nomor itu merupakan hal yang secara langsung dipilih. Dan besok nomor berapa aja kami akan menyambut dengan riang gembira, berkampanye dengan riang gembira, dan beradu gagasan dengan riang gembira. Rencananya pengundian nomor urut akan berlangsung pada 23 September jam 7 malam. Ketiga pasangan yang bertarung pun dipastikan akan hadir. Nantinya, nomor urut yang diambil akan digunakan selama kampanye dan di surat suara saat pencoblosan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pramono Rano, dan Dharma Kun resmi ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Penetapan ketiganya setelah melalui proses yang panjang, mulai dari tahapan pendaftaran pada 27 hingga 29 Agustus lalu, dan akhirnya resmi ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 22 September 2024 kemarin.
Selanjutnya masa kampanye akan dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024. Diikuti dengan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang. Sebelum berkampanye, ketiga paslon hari ini akan menghadiri pengundian nomor urut. Saat pengambilan nomor urut ini, tiap paslon diperkenankan membawa 60 orang pendukung. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan serah terima untuk pengamanan calon gubernur dan wakil gubernur dari Polda Metro Jaya. Nah, nantinya tim dari Polda Metro Jaya ini akan bertugas melakukan pengawalan kepada masing-masing pasangan calon mulai hari ini selama masa Pilkada serentak 2020. Pemirsa, Pilgub Jakarta menghadirkan 3 pasangan calon yang akan bersaing. Berikut 3 pasangan yang akan bersaing. Pasangan pertama adalah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan politisi PKS Suswono. Keduanya diusung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus. Kemudian selanjutnya ada pasangan mantan Seskap Pramono Anung dan Rano Karno. Keduanya diusung oleh PDI Perjuangan dan Hanura. Dan yang terakhir adalah calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana. Pemirsa, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan komedian Cak Lontong akan ikut bertarung di Pilgub Jakarta. Ketiganya ditunjuk sebagai ketua tim sukses oleh 3 pasangan yang akan berlaga. Tiga pasangan calon di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 telah menunjuk ketua tim sukses masing-masing. Pasangan dari jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kunwardana, menunjuk mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sebagai ketua tim sukses. Menteri Kesehatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak berjuang sendirian. Ia ditemani aktivis buruh Mirah Sumirat. Sebelumnya, Siti Fadila ikut mengantarkan pasangan Dharma Kun mendaftar ke KPU akhir Agustus lalu. Sementara itu, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus, Ridwan Kamil Suswono, menunjuk politisi Partai Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai ketua tim sukses. Ariza dipilih karena dinilai telah berpengalaman sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Rencananya RK Suswono akan mengumumkan komposisi tim sesnya pada Senin ini. Ketua Sinses sudah fix Pak Ahmad Riza Patria. Hari Senin kita akan kumpul untuk merumuskan final tim ses secara besarnya. 70% saya sampaikan anak-anak muda, influencer-influencer, tokoh-tokoh masyarakat. Kayak jubir saya Mbak Angki kemarin kan. Terus ada jubir-jubir yang anak-anak muda juga. Jadi ketuanya sudah dikonfirmasi Pak Riza Patria bisa diwawancara. Adapun pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura, Pramono Anung Rano Karno, mengumumkan komedian Lis Hartono alias Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan. Dipilihnya Cak Lontong lantaran Pramono Rano ingin menciptakan politik riang gembira. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lis Hartono. Masa kampanye Pilkada serentak akan berlangsung pada 25 September hingga 23 November 2024. Selanjutnya, pemungutan suara digelar 27 November 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.